What drives you, Exile? Is it justice? Revenge? Honor? No. It is power. We felt your deeds. Felt their shockwaves ripple through the void. You have our attention. Now you must keep it. Your limits will be tested. Break them. Do what is thought impossible, and the Atlas will follow. Themselves will bear silent witness. How far will you bend before you break? Ya, itu tadi adalah game yang akan saya review. Saya Nevio dan saya akan mereview game Path of Exile atau PoE yang adalah sebuah game multiplayer action RPG yang dirilis dari developer GGG atau Grinding Gear Games. Game Path of Exile ini dirilis pada bulan Oktober tahun 2013, sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, dari mulai rilisnya sampai sekarang pasti sudah banyak update yang dilakukan pada game tersebut. Tentunya perkembangannya sudah sangat besar. Nah, di game ini dia akan memberikan update baru pada setiap 3 bulan. Nah, update baru ini biasanya disebut dengan leak. Nah, leak ini adalah server sementara yang memiliki durasi 3 bulan. Setelah 3 bulan, leak yang sedang berlangsung akan ditutup dan kemudian leak yang baru akan muncul. Tentunya selain leak yang bersifat sementara, ada juga server permanen atau server standar. Kelebihan dan keunikan game ini pertama-tama dari kontennya. Game yang dirilis Oktober 2013 ini sudah mengalami update secara berkala dan konten yang dimasukkan sudah bisa tergolong masif, atau bahkan juga beberapa bilang sudah sangat banyak. Nah, pada saat player memulai bermain game Path of Exile ini, awalnya player akan membuat karakter terlebih dahulu. Dalam game ini terdapat 7 kelas dasar. Nah, setelah player membuat karakter, player akan mulai dari pertama-tama story mode-nya, yang terdiri dari 10 act atau 10 chapter. Nah, story ini sebenarnya lebih mirip ke tutorial, karena dibandingkan dengan konten endgame dari game ini, story-nya ini tergolong sedikit. Nah, setelah player menyelesaikan story mode-nya sampai pada boss terakhirnya itu di Act 10, nah dari situ player baru bisa mengalami experience yang sebenarnya dari game Path of Exile ini, yaitu ada di endgame-nya. Nah, basically pada saat player mulai masuk ke endgame, player akan pertama-tama dikenalkan dengan yang namanya Atlas. Nah, di Atlas ini kalau bisa dilihat, Atlas yang ditampilkan sudah banyak titik-titik yang terisi. Namun, pada saat player baru mulai konten endgame-nya, Atlas ini tentunya masih kosong. Dan player harus mengisi Atlas ini dengan menyelesaikan misi-misi yang nanti akan didapatkan. Yang didapatkan dari berupa item yang namanya map. Kemudian setelah mencapai tingkatan misi yang tertentu, player bisa melawan endgame bosses yang tersedia di game Path of Exile ini.
Nah, tentunya endgame-nya tidak hanya itu, masih banyak lagi. Contohnya, ada yang namanya betrayal. Nah, dalam konten betrayal ini, player memiliki misi untuk memburu anggota-anggota sebuah sindikat dan memanipulasi sindikat itu untuk profit. Kemudian ada yang namanya delve, di mana player masuk ke sebuah mine atau tambang untuk menggali harta karun yang terdapat dalam tambang tersebut. Nah, tambang ini tidak memiliki batas kedalamannya, mulai dari kedalaman level 1, bahkan bisa sampai 10.000, 15.000, dan lebih lagi. Kemudian ada yang namanya bestiary, di mana player memburu hewan-hewan yang materialnya bisa digunakan untuk crafting, dan masih banyak lagi. Kalau mau dijelaskan satu persatu gamenya, wah video ini pasti bakal berjam-jam lamanya. Kemudian tidak hanya konten, ada juga bagian kustomisasi. Selain dari 7 kelas dasar yang player bisa pilih, setiap kelas itu memiliki subclass atau yang namanya ascendancy. Nah, ascendancy ini dia memiliki skill-skill yang lebih spesifik pada satu bidang. Nah, kemudian bisa dilihat ada passive skill tree-nya yang pasti semua player yang baru lihat ini pasti terintimidasi karena wah apa ini ya, bingung. Skill dalam game Path of Exile ini dia berbentuk gem. Nah, skill gem ini bisa dibeli dari vendor atau item shop di setiap kota atau town, ataupun bisa di-drop dari monster. Nah, setiap skill gem ini tidak memiliki batasan kelas, tidak memiliki limitasi kelas. Nah, selama kebutuhan dasar dipenuhi, seperti misalnya skill bow, dia harus tentunya menggunakan item bow. Selama persyaratan seperti itu dipenuhi, kelas manapun bisa menggunakan skill manapun. Dengan kombinasi-kombinasi dari poin-poin yang sudah disebutkan tadi, tentunya player bisa membuat suatu karakter sesuai dengan keinginan player dengan kombinasi-kombinasi yang diinginkan. Namun tentunya seperti pada game yang lain pada umumnya, ada yang namanya meta atau most effective technique available. Ya, tentunya kombinasi-kombinasi skill dan pasif tertentu bakal memberikan hasil yang lebih maksimal dibandingkan kombinasi lain yang bersifat random. Dan player juga bisa melakukan crafting item yang dimana modifier-modifier dalam item yang di craft tersebut bisa sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari build player. Nah, di internet tersedia banyak guide karakter di mana player bisa mengikuti guide tersebut. Dan lewat karakter yang dibikin sesuai guide tersebut, karakter player yang baru tentunya bisa menyelesaikan konten-konten yang ada di endgame Path of Exile ini. Dan tentunya seperti yang bisa dilihat pada footage pada background ini, grafik game Path of Exile ini tergolong cantik. Ya, tapi tentunya seperti semua hal yang ada di dunia ini, game Path of Exile ini tidak hanya manis semua, tentunya ada pahitnya juga. Nah, salah satu poin negatifnya adalah membingungkan. Memang di game ini kontennya masif, tapi sayangnya info di dalam game yang ada di in-game-nya itu tidak mendalam tentang konten-konten yang ada dalam game Path of Exile ini. Makanya para player baru yang baru memainkan game ini tentunya akan bingung apa yang harus dilakukan nantinya. Nah, ini untuk mengetahui konten-konten ini secara mendalam, player harus melakukan PR lagi, yaitu mencari infonya sendiri di internet. Dan juga karena informasi yang kurang mendalam dalam in-game, player membutuhkan third party services untuk mendapatkan quality of life istilahnya. Nah, salah satu aplikasi third party yang baik digunakan ada namanya Path of Building. Nah, aplikasi Path of Building ini adalah sebuah software di mana player bisa mensimulasi kustomisasi karakter player. Nah, di sini juga bisa dilihat data-data secara statistik dan kalkulasi dari nilai-nilai misalnya damage dari build player. Nah, sayangnya informasi tentang damage di tooltip in-game itu tidak akurat. Makanya aplikasi Path of Building ini basically esensial. Kemudian misalnya untuk crafting, nah modifier yang bisa muncul ketika player crafting itu tidak diberitahu dalam game. Jadinya harus membutuhkan sebuah website yang namanya
PoEDB. Nah, juga misalnya pada saat player melakukan trading, informasi ekonomi, misalnya harga barang, itu tidak tersedia dalam game. Nah, player harus mengecek situs yang namanya PoE Ninja. Nah, kemudian poin yang satu ini sebenarnya tergantung playernya sih, yaitu RNG atau Random Number Generator. Kalau zaman sekarang sih lebih dikenal dengan istilah gacha. Game Path of Exile ini pada dasarnya adalah sebuah game RNG, di mana dari drop loot monsternya itu bersifat RNG. Juga pada saat crafting, modifier yang didapatkan berdasarkan RNG. Jadi untuk player yang menyukai RNG atau gacha, tentunya ini bukan menjadi masalah. Nah, tapi buat player yang tidak suka RNG seperti saya, ini merupakan satu deal breaker. Nah, tetapi seperti dikatakan tadi, Path of Exile ini adalah sebuah game multiplayer. Jadi tentunya game ini memiliki fitur untuk trading. Nah, trading ini bisa memitigasi efek dari RNG. Di saat misalnya kita pengen drop satu item, tapi setelah bermain berhari-hari, bahkan berbulan-bulan tidak drop-drop juga, ataupun pada saat kita pengen crafting untuk mendapatkan satu modifier tertentu, tapi setelah crafting berjam-jam juga tidak dapat juga, tentunya solusinya adalah dengan membeli item secara langsung, item sudah jadi dari player lain. Nah, fitur trade ini memang adalah solusi buat para player yang nggak suka RNG. Nah, tapi fitur tradingnya sendiri itu banyak kekurangannya. Nah, trade dalam Path of Exile ini berbeda dengan trade pada game, misalnya game MMORPG lainnya, yang dimana game MMORPG tersebut dalam gamenya sudah tersedia misalnya fitur marketplace, di mana player bisa kalau mau menjual barang bisa langsung taruh barangnya di marketplace, taruh harga, terus sudah dibiarin, terus nanti bakal player lain lihat dan nanti bakal dibeli. Nah, kalau di Path of Exile dia tradingnya itu dilakukan secara manual, barter istilahnya. Jadi player tuh tradingnya nggak ada marketplace gitu, tapi harus langsung direct player to player. Nah, untungnya di website Path of Exile-nya sendiri disediakan satu situs untuk khusus buat trading, di mana player bisa memasukkan item apa yang diinginkan, dan nanti daftar item yang player inginkan itu daftar playernya akan muncul. Oh ya, untuk melakukan trading itu sendiri, player membutuhkan yang namanya inventory premium atau premium stage tab. Nah, untuk mendapatkan inventory premium ini ya player harus mengeluarkan ekstra duit untuk membelinya dari toko microtransaction. Ya, tapi meskipun kekurangan-kekurangan yang disebutkan tadi, kelebihan dari game ini jauh melebihi kekurangannya tentunya. Makanya game Path of Exile ini masih menjadi salah satu game favorit saya. Nah, alasan kenapa teman-teman ingin bermain atau mau bermain game Path of Exile ini. Yang pertama tentu kalau teman-teman suka game action RPG, bisa mencoba game ini. Kemudian kontennya yang dalam tanda kutip unlimited, karena saking banyaknya. Nah, alasan selanjutnya adalah game Path of Exile ini adalah game free to play. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba game ini, bisa langsung download saja. Ya, kekurangannya sih ya paling kuota doang, nggak ada keluar duit gitu. Nah, kemudian alasan yang terakhir adalah Path of Exile 2. Iya benar, Path of Exile 2 ini akan segera dirilis kalau nggak tahun ini, tahun depan. Nah, jadi kalau teman-teman udah memiliki pengalaman dalam Path of Exile yang pertama ini, tentunya transisi untuk masuk Path of Exile kedua ini akan jauh lebih mudah. Nah, game PoE 2 pastinya akan jauh lebih baik dari game Path of Exile yang pertama ini. Nah, sekian review dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman.